Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar Bapak Ibu semua? Mudah-mudahan kita semua istiqomah dalam ketaatan terus hingga husnul khotimah menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan baik. Alhamdulillah, ada pertanyaan dari salah satu jemaah yang isinya tentang bagaimana baiknya nabung sendiri di rumah atau di bank, ya. Ini ibu ini berkomentar di video tentang umroh. Oke, yang pertama tentang menabung. Terima kasih ibu atas pertanyaannya. Menabung itu dianjurkan dalam Islam. Di Al-Quran, Quran Surat Yusuf, bagaimana Nabi Yusuf ketika mentakwilkan sebuah mimpi, salah satu upaya takwilnya adalah supaya menabung 7 tahun, ya kan? Karena akan datang masa paceklik selama 7 tahun berikutnya. Jadi menabungnya dianjurkan. Kemudian persiapan untuk masa depan, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kemudian kalau Nabi kita Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Bukhari nomor 2904 dan hadis riwayat Muslim nomor 1757, bahwasanya Nabi menyimpan makanan untuk kebutuhan keluarga selama setahun. Nah ini boleh dilihat kitabnya, bahkan mungkin sebagian belum mendengar, ya, karena Nabi yang paling dengar riwayatnya adalah Nabi menghabiskan makanan satu malam pun tak mau, melainkan diinfakannya untuk fakir miskin di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam hadis yang saya sampaikan tadi adalah Nabi menabung makanan untuk kebutuhan keluarga dalam waktu setahun. Dalam hadis lain pun disebutkan bahwa meninggalkan ahli waris dalam keadaan kaya lebih baik daripada meninggalkan ahli waris dalam keadaan miskin. Artinya apa? Yang punya tabungan sangat dianjurkan supaya kita dalam keadaan kuat sehingga keluarga kita tidak dalam keadaan kekurangan, apalagi meminta-minta. Dalam hal untuk menabung umroh, maka sama, ya. Apakah nabung di rumah atau nabung di bank? Kami jelaskan bahwa tidak dianjurkan, jangan lagi nabung di bank konvensional. Karena apa? Sudah ada fatwanya, sudah saya sampaikan, haramnya bunga bank terlanjur di situ. Maka pindahkan ke bank syariah, hijrah ke sana. Nah, tinggal kita bedakan apakah bagus di rumah atau nabung di bank syariah. Masing-masing ada plus minus. Nabung di rumah adalah tentang keamanannya, ya kan? Karena bisa jadi ada pencuri atau maling atau siapa sehingga uangnya hilang. Kalau di bank aman dalam rangka ada satpam yang menjaga, ada CCTV, ada garansi daripada harta yang kita simpan di bank syariah tersebut. Apalagi ada tabungan khusus umroh, ya. Jadi kita nabung di sana tidak diambil-ambil tabungannya, melainkan untuk umroh. Nah itu pun bagus, kami anjurkan sekali, dan jelas banknya syariah, kemudian digunakan di pos-pos yang syariah. Kalau di rumah bagus juga memang, ya, kita nabung di rumah untuk keperluan umroh dari kecil rupiah, kemudian 1.000, 2.000, 100.000. Kalaupun kita istiqomah, insya Allah akan berangkat juga. Ya, walaupun sekarang sedang wabah corona, ditutup perjalanan ke Mekah Madinah, tetapi bismillah yang belum pernah sama sekali umroh, nabunglah sekarang, ya kan, supaya gugur kewajiban. Sebagaimana Imam Syafi'i rahmatullahi alaihi, dia mewajibkan setiap umat Islam minimal 1 kali untuk berangkat ke umroh, berangkat ke Baitullah. Nah, kuman kalau di rumah itu gimana ya? Coba deh pikirkan, kalau nabung di rumah 5 juta ada yang minjem, kemudian terkumpul 10 juta ada keperluan lagi, terkumpul lagi sekian juta anak sakit, sehingga sangat banyak jemaah kami yang nabung di rumah akhirnya bertahun-tahun, 7-8 tahun nggak berangkat. Salah satu alasannya tidak istiqomah, tidak kekeh, kemudian selalu ada keperluan yang mengakibatkan celengannya diambil karena tidak safety, di bawah bantal, di lemari, di laci, tinggal diambil aja seperti itu. Tetapi kalau di bank syariah dan kita niatkan, insya Allah tidak berangkat, melainkan untuk umroh akan diberangkatkan.
Kemudian perbedaan lagi adalah tentang tadi ya, simpelnya di mana. Zaman sekarang kalau kita ada mobile banking, maka tinggal dialihkan saja daripada akun pribadi ke akun khusus rekening umroh, seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kalau menabung dengan emas? Nah, subhanallah, ini emas nilainya stabil. Bahkan Nabi dan para sahabat pun sampai 1924 sebenarnya mata uang umat Islam adalah dinar dan dirham. Nah, mulailah di situ, di mana satu ekor kambing zaman Nabi sekarang pun sama harganya 1 dinar. Satu ekor ayam di zaman Nabi 1 dirham perak, ya. Sekarang kurang lebih 60.000 rupiah. Artinya apa? 14 abad itu nilai dinar dirham zero inflation. Tidak ada nilai inflasinya, tidak ada turun nilai uang tersebut. Tetapi kalau kita nabung dalam bentuk rupiah, 40 tahun lalu berapa harga ongkos naik haji kalau dirupiahkan? 7 juta. Sekarang tahun 2020 7 juta belum bisa haji, apalagi umroh pun baru separuh. Tapi kalau kita menabung dalam emas, luar biasa, ya kan? Afdolnya dinar dirham, atau kalaupun tak ada, mulai dengan 1 gram, 2 gram, lebih stabil dan dalam jangka waktu panjang, bahkan bisa untuk berangkat 2-3 orang, salah sama rupiah atau dengan nabung emas. Yuk kita adu. Kalau dalam jangka pendek, ya kan, memang emas belum terasa kenaikannya. Tapi kalau jangka panjang, nabung emas, yang si fulan nabung rupiah, boleh jadi beberapa tahun ke depan, yang nabung sekarang dari emas, dengan kenaikan harga emas, bisa berangkat 2 orang, yang nabung dalam rupiah, terus tak bisa berangkat 2 orang, 1 orang pun tetap harus menambahkan. Kurang lebih seperti itu jawabannya. Saya hanya bisa menganjurkan kepada Bapak Ibu semua untuk tidak menghabiskan hartanya, tetaplah disisihkan. Bagaimana caranya? Kalau ikut Salman Al-Farisi, dia 1:1. Dia dapat 1 dinar misalkan, kemudian hasil penjualan dapat 3 dinar, 1 dinar untuk modal kembali diputar, 1 koin dinar lagi untuk keperluan keluarganya. Nah, 1 dinar ini diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan umroh termasuk salah satu cara di jalan Allah supaya kita menggunakan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Satu hadis terakhir saya sampaikan khusus buat ibu-ibu, buat mbak-mbak, buat akhwat-akhwat. Aisyah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alan nisa'i jihadun?" Adakah jihad buat perempuan? Nabi menjawab, qala na'am, betul, ada jihad buat perempuan. Seperti apa? Jihadun la qitala fih. Jihad tanpa peperangan, tanpa pembunuhan, tanpa pertumpahan darah. Apa jihad buat perempuan, buat ibu-ibu, buat akhwat-akhwat, buat mbak-mbak? Nabi menjawab, al-haji wal umroh. Haji dan umroh adalah jihad buat ibu-ibu, buat perempuan, buat akhwat-akhwat. Maka siapkan dari sekarang. Siapkan paspornya, siapkan tabungannya. Syukur-syukur bisa mengajak orang tua yang dicintainya. Berapa banyak orang tua yang dia nunda berangkat haji atau umroh supaya anaknya kuliah, supaya anaknya makmur, supaya anak makan, supaya anaknya bahagia. Berapa banyak orang tua yang dia jual kebunnya, jual sapinya, jual emasnya supaya kebahagiaan anaknya. Nah, kita sebagai anak hendaklah berbagi kepada orang tua, dan alangkah bahagianya orang tua kita kalau sampai di berangkatan umroh. Masya Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala membuka pintu rezeki kita semua dan memberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang ada. Mulailah menabung dari sekarang, insya Allah bermanfaat buat hari esok. Sekian jawaban saya. Ada baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, ada kurang dari diri saya pribadi. Jangan lupa supaya klik like,
and subscribe apabila video ini dirasakan bermanfaat, dan share kepada teman-teman di Facebook, Instagramnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.